Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan tema game dengan judul Penjelajah Labirin. Nama saya Syafira Aulia Putri dengan NIM 2510432002 dan rekan saya Izma Naura dengan NIM 2510431012. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek dengan yang telah kami kerjakan pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Proyek ini juga telah melalui proses evaluasi serta perbaikan berdasarkan masukan dari asisten laboratorium saat ujian praktikum. Kami memilih membuat game labirin ini karena game ini adalah game yang cukup sederhana untuk dimainkan. Tetapi di dalam game ini pembuatannya terdapat konsep dasar pemrograman yang telah diterapkan. Melalui proyek ini, kami dapat mengimplementasikan penggunaan variabel, percabangan, perulangan, fungsi, list 2 dimensi, file handling, serta library Pygame untuk membuat tampilan grafis. Selain sebagai media hiburan, game ini juga melatih pemain untuk berpikir, mencari strategi, dan menentukan jalur tercepat menuju tujuan. Tujuan dari pembuatan program ini adalah untuk membuat game permainan labirin yang sederhana, di mana pemain harus mencari jalan keluar dengan waktu secepat mungkin. Program juga menampilkan skor berdasarkan kecepatan pemain, serta menyimpan hasil permainan ke dalam file riwayat skor txt, sehingga data permainan dapat dilihat kembali. Berikut penjelasan mengenai programnya. Baik, yang pertama itu kami mengimport Pygame. Import Pygame fungsinya adalah untuk memanggil pustaka untuk membuat grafik, jendela, dan suara permainan. Kemudian kami mengimport sys dan import time. Kemudian untuk ukuran kotak, ukurannya adalah 40 x 40 piksel. Kemudian pada lebar layarnya adalah 800 piksel dan tinggi layar adalah 600 piksel. Kemudian untuk warna, kami menggunakan RGB, red, green, blue, di mana ini direpresentasikan dari angka 0 sampai 255. Di sini untuk warna putih adalah full, yaitu 255, 255, 255. Hitam itu kebalikannya, tidak ada warna sama sekali. Red itu hanya di pertama saja, 255, hijau hanya di tengah, dan biru di akhir. Kami memakai 3 font, yaitu font dengan menginput font Arial dengan ukuran 30, font kecil Arial dengan ukuran 24, dan font kecil yang kedua dengan Arial ukuran 20. Suara efek yang kami gunakan, kami input sendiri dari eksternal dan kami masukkan ke dalam satu folder di folder percobaan Python di game pembaruan. Ini untuk suara langkahnya. Kami membuat 8 peta dengan menggunakan array 2 dimensi, di mana barisnya ada 20 dan kolomnya ada 14, sehingga totalnya adalah 280 kotak. Dan kami membuat array 1 untuk memanggilnya. Untuk fungsi gambar di gamenya, ini ukuran dalam teksnya. Dan ini untuk fungsi gambar labirinnya, di mana baris, kolom. Kami membedakan menjadi 3 kotak. Ada kotak 1, kotak 0, dan kotak 2. Di mana 1 itu kami gambarkan menjadi warna hitam, 0 menjadi putih, 2 menjadi hijau. Di mana 1 itu tembok yang tidak bisa dijalankan, 0 itu jalan yang bisa dilalui, dan 2 itu pintu keluar atau berwarna hijau itu tadi. Kemudian kami menambahkan skor pada program kami. Tujuannya adalah untuk menyimpan data hasil permainan tadi ke dalam sebuah file teks. Berikut adalah contoh file teksnya. Dan ini untuk fungsi gambar layar utama dipilih peta. Ada peta 1, peta 2, peta 3, sampai peta 8. Dan ini bagian untuk peta mana yang akan kita mainkan. Jadi kita menginput game dengan peta dari 1 sampai 8. Dan itu akan membuka peta yang kita pilih. Dan ini flip ini untuk menutup jendela peta. Untuk permainan, di sini kita memilih nomor peta yang akan kita mainkan. Pemain akan berada di kotak putih pertama, kolom pertama. Kita menginput time untuk waktunya. Terus untuk ini permainan yang sedang berlangsung. Untuk geraknya kita memakai WASD yang ada di keyboard. Di mana kalau ke kiri itu X-nya -1, ke kanan itu X-nya +1, ke atas itu Y-nya -1, ke bawah itu Y-nya +1.
Dan kita menganalogikan kalau misalnya dia jalan ke kotak warna hitam, dia tidak bisa jalan karena itu tembok. Jadi kita batasi di mana dia bisa jalan, di mana dia tidak bisa jalan. Ini kalau sudah sampai keluar, sudah ketemu kotak berwarna hijau atau angka 2, itu waktu selesai akan dihitung, dan waktu totalnya waktu selesai dikurang dengan waktu mulai dengan skor 1000 dibagi waktu totalnya tadi. Dan file ini akan disimpan ke riwayat skor txt. Kemudian di akhir permainan setelah menemukan kotak berwarna hijau atau angka 2 akan muncul tampilan dengan tulisan selamat Anda berhasil keluar, dan di bawahnya itu ada skor kecepatannya dan tulisan bahwa data ini telah tersimpan di riwayat skor txt. Ini untuk gambar pemain, di mana pemainnya itu bulat berwarna merah, yang ukurannya lebih kecil daripada kotaknya. Dan di bawah permainan ada petunjuk gimana caranya kita bisa bermain. Ini menggunakan tombol WASD. Dan kita akan panggil main untuk kita bermain program tersebut. Mari kita coba. Baik, di sini saya akan memilih peta nomor 5. Setelah itu, kita jalankan sesuai dengan arahan yang telah ada di dalam program melalui WASD. Oke, lanjut. Kita akan mencapai tujuan akhir di kotak berwarna hijau. Dan ini tampilannya. Data berhasil disimpan dan kita akan melihat riwayatnya. Dan tersimpan. Evaluasi dari asisten laboratorium. Pada saat ujian praktikum, kami memperoleh beberapa masukan dari asisten laboratorium, yaitu: pertama, memperbanyak jumlah peta agar permainan lebih menarik. Awalnya peta yang kami buat masih sedikit, kemudian kami menambahkan hingga menjadi 8 peta dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Kedua, menambahkan fitur skor dan waktu penyelesaian. Fitur ini juga dikaitkan dengan materi modul 8, yaitu penyimpanan data dalam file txt, sehingga hasil permainan dapat tersimpan secara otomatis. Ketiga, menambahkan sound effect. Kami menambahkan suara langkah, suara saat memilih menu, dan suara kemenangan agar permainan menjadi lebih menarik serta memberikan pengalaman bermain yang lebih interaktif. Setelah menerima masukan tersebut, kami melakukan perbaikan sehingga proyek menjadi lebih lengkap dibandingkan versi awal. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai proyek game labirin yang telah kami buat. Kami berharap program ini dapat menunjukkan penerapan berbagai materi algoritma dan pemrograman, mulai dari penggunaan fungsi, perulangan, percabangan, list 2 dimensi, file handling, hingga penggunaan library Pygame. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.